Revive us again, fill each heart with thy love. May each soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again, again. Yang akan saya bawakan adalah sesuatu yang ini sementara saya sementara mencoba membuat supaya apa yang saya bagikan pada saudara-saudara ini menjadi lebih baik lagi, dan saya sungguh-sungguh diberkati dengan waktu saya sementara belajar mempersiapkan ini untuk keluarga saya. Jadi waktu saya sementara buat ini, saya mencoba menjadi seorang ayah, suami yang lebih baik, dan diberikan kesempatan. Jadi saya percaya ini akan jadi berkat bagi kita, karena ini pun sudah menjadi berkat bagi saya. Walaupun jalan masih panjang, tapi dengan pertolongan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sore hari ini seperti ini. Saya akan membagikan kepada saudara-saudara beberapa prinsip dari Alkitab dan dari pena inspirasi. Kemudian saya akan membuat survei kecil. Survei kecil, Bapak Ibu akan menjawab pertanyaannya ada di sini. Dan kita akan langsung lihat jawabannya, supaya baik anak muda, baik suami, baik istri tahu, oh ternyata ibu saya suka hal yang seperti ini. Ayah saya suka yang seperti ini. Ternyata istri saya itu seperti ini yang ia inginkan. Anak saya seperti ini. Demikian juga suami dan semua yang ada di rumah tangga. Dengan demikian adalah doa saya supaya ini boleh menjadi sesuatu yang akan menolong kita untuk membuat kita menjadi anak, istri, suami yang lebih baik bagi mereka yang tinggal bersama-sama kita di bawah atap rumah yang sama selama Tuhan mengizinkan kita. Oke? Jadi saya diberikan dulu tentang Adventist Home. Kalau kita bicara tentang Adventist Home, ini akan jadi sesuatu topik yang sangat panjang dan mungkin tidak akan pernah selesai karena saya sendiri masih belajar. Jadi saya ingin sesudah survei dibagikan, hasilnya kita lihat, saya ingin mendengar saudara-saudara membagikan bagaimana apa yang saudara rasakan di rumah yang membuat saudara bahagia sekali. Entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak. Karena saya juga ingin belajar dari orang-orang yang lebih tua dari saya. Oke, baik. Saya ingin membuka di dalam Wahyu 18 ayat 1. Ketika saya diminta untuk membahas tentang rumah tangga, saya selalu akan mulai dengan Wahyu pasal 18 ayat 1. Dan kita semua tahu Wahyu 18 ayat 1 itu berbicara tentang ada satu kebangunan rohani yang besar di antara umat-umat Allah. Suatu kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya ingin membaca dari ayat yang pertama dari Wahyu pasal 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan saya ingin membaca komentar pena inspirasi. Ada suatu kebutuhan rohani, bukan saja kebangunan rohani, tetapi suatu reformasi. Jadi kebangunan rohani dan reformasi adalah dua hal yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Oke? Nah, setiap gereja, termasuk gereja Warukapas, itu perlu untuk digerakkan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah ini, Ellen White mengomentari Wahyu 18 ayat 1. Ketika terang yang Allah karuniakan bersinar melalui agen-agen manusia, maka pekerjaan yang besar akan terlaksana. Pekerjaan Tuhan itu akan selesai. Kapan? Ketika terang kemuliaan Allah bersinar melalui agen-agen manusia. Dan dengan ini, dan dalam pertunjukan Roh Kudus, dan dengan kuasa kebenaran akan dinyatakan dengan jelas dan lantang. Wah, jadi ketika umat-umat Allah dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa, maka kebenaran itu akan dikumandangkan dengan lantang, bukan hanya dari perkataan tapi juga dengan perbuatan. Dan dengan ini terakhir,
Tetapi pekerjaan ini, pekerjaan pembaharuan, pekerjaan kebangunan rohani harus dimulai, tebak, di mana? Di rumah. Ya benar, kita menginginkan satu kebangunan rohani di gereja, tapi Pena Ilham menyatakan bahwa itu harus dimulai di mana? Di dalam rumah. Dan kalau setan tahu bahwa ternyata pekerjaan kerohanian, kebangunan rohani yang besar itu akan terjadi jika dimulai dari rumah, maka kita akan bisa menebak kira-kira serangan setan akan dibuat di mana. Siapa yang akan diserang? Pasti rumah-rumah tangga. Dan pasti anak-anak. Oke? Nah, itulah terbelakang. Mari kita lihat dua kutipan. Oke, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga, dan kepala keluarga itulah yang membentuknya. Dari dalam hati terpancarlah kehidupan, dan jantung masyarakat, jantung jemaat, dan jantung suatu bangsa ialah apa? Rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan jemaat, kemakmuran bangsa tergantung atas pengaruh rumah tangga. Ini Pena Ilham mengutip Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga itu jantung, karena dari situlah darah itu dipompa dan seterusnya. Nah, dan jantung dari bangsa, jantung dari masyarakat, jantung dari jemaat itu adalah rumah tangga. Dan jika jantung rumah tangga, jika jantung dari bangsa itu jemaat dan masyarakat adalah rumah tangga, maka jantung ini harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Mengapa? Dari situlah terpancar kehidupan. Dan Tuhan ingin supaya rumah tangga kita menjadi satu gambaran apa? Surga di mana? Di bumi. Saudara pernah dengar? Sepertinya saya pernah cerita, saya tidak tahu di sini atau tempat mana, tentang seorang kepala suku Indian waktu Fernando Cortés, dia datang dari Spanyol dan menaklukkan Amerika Latin. Dan dia paksa dibunuh. Dia tanya begini, disiksa itu orang-orang Indian karena mereka tidak memiliki senjata secanggih yang dimiliki oleh Fernando Cortés dan tentaranya waktu itu. Kemudian kepala suku diikat dan siap untuk ditembak. Dan Fernando Cortés bilang begini, kalau engkau tidak mau menerima agama Kristen, engkau akan ditembak dan engkau tidak akan masuk di surga. Dan saudara tahu apa jawaban kepala suku? Tidak. Kalaupun kita masuk surga, pun kita baku dapat dengan sama jo, lebih baik kita tinggal di sini. Allah menginginkan setiap rumah tangga menjadi gambaran apa? Surga di bumi, sehingga kalau anak-anak keluarga merasa ada surga di sini, mereka akan suka bergabung di surga yang ada di sana. Dan itulah yang Allah inginkan. Oke. Mengapa? Apa yang membuat sampai rumah tangga itu seperti surga? Oke. Mari kita baca kalimat yang pertama. Siap? 2, 3. Rumah tangga yang dijadikan indah oleh apa? Kasih, simpati, dan kelemah lembutan ialah satu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Ketika rumah itu memiliki kasih, simpati, dan kelemah lembutan, bukan hanya anggota-anggota keluarganya saja yang suka untuk tinggal di situ. Siapa juga yang akan suka datang di situ? Malaikat dan Allah sendiri rindu untuk hadir di sana. Dan rumah tangga inilah yang akan menjadi benteng untuk melindungi anak-anak kita dari kemerosotan moral yang semakin menjadi-jadi sampai pada saat ini. Dan kita tidak akan mengharapkan masyarakat di tahun-tahun yang akan datang lebih baik. Tidak. Kita tidak akan mengharapkan. Dunia akan semakin merosot. Ingat Yesus bilang kasih akan menjadi apa? Tawar, menjadi dingin. Kemerosotan moral akan merajalela.
tetapi anak-anak yang dibesarkan di rumah di mana Allah dan malaikat-malaikat suka untuk tinggal, karena di situ ada kasih, simpati, dan kelemah lembutan, akan dapat dijaga dari kemerosotan moral. Saya ingin cerita satu ini. Ini kalau saudara masuk di internet, kasih masuk gereja di Efesus, akan muncul ini. Saya percaya semua kita tahu tentang gereja yang ada di Efesus di dalam Wahyu pasal 2. Apa masalah gereja di Efesus? Engkau telah meninggalkan titik-titik yang mula-mula. Apa? Kasih Tuhan yang begini. Ngoni kau ada ajaran palsu masuk di gereja, ngoni tahu sekali. Ini salah. Kalau ada yang salah, udah cepat sekali Tuhan kasih tahu. Ini salah, ini salah, ini. Doktrin itu tidak ada masalah di orang-orang Efesus. Mereka tidak memiliki masalah. Mereka giat bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi masalah adalah mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau saudara punya Ellen White, punya aplikasi, saudara cari first love, kasih mula-mula, akan muncul. Saya golongkan jadi dua. Yang pertama, mereka jago sekali di doktrin, tapi mereka tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan itu mulai pudar. Berikut, kasih kepada sesama itu yang ada. Mereka gampang sekali mengkritik saudara mereka yang salah di gereja waktu itu. Dan itu Tuhan bilang, mesti kembali, mesti balik kepada kasih yang mula-mula. Saudara bisa cari itu banyak. Sebenarnya saya mau suka bagi itu, tapi fokus kita bukan itu. Tapi saya cuma mau memberikan satu masalah di gereja Efesus adalah kasih yang semula itu hilang. Nah, kalau kasih yang semula itu hilang, kira-kira kalau bilang kasih sesama, apakah itu juga termasuk di rumah tangga? Iya. Dan kalau kasih itu tidak ada, apakah rumah tangga itu akan menjadi sesuatu tempat yang indah bagi yang tinggal di situ? Tidak. Dan untuk itulah tema kita di sini adalah apa? Revive us again. Hidupkanlah kami kembali. Apa arti hidupkanlah? Bangunkanlah. Siapa yang harus dibangunkan? Siapa yang dibangunkan? Orang yang lagi bangun atau yang lagi tidur? Yang lagi tidur. Revive. Hidupkanlah. Siapa yang harus hidup? Mereka yang sementara hidup atau yang sudah mati? Mati. Berarti ini adalah panggilan kepada kita untuk bangun dan untuk kembali melakukan apa yang seharusnya kita perbuat. Hidupkanlah kembali. Revive artinya apa yang bagus dulu dan sekarang sudah tidak lakukan, itu harus dilakukan kembali. Itu artinya revive. Atau kalau dulu kita belum tahu, kalau sekarang kita belum tahu praktek yang dulu, kita mesti cari tahu dan kita mesti buat apa yang bagus itu. Saya bukan seorang konsultan rumah tangga, tapi setidaknya dari beberapa mahasiswa yang datang ke kantor saya bisa melihat beberapa masalah yang ada di rumah tangga. Satu mahasiswa saya datang, dia menangis. Dia mengungkapkan dia masalahnya dia, dan saya tanya, kenapa? Kita tidak suka di Unclub. Terus kenapa di sini? Karena ayah saya paksa saya harus di Unclub. Saya itu tidak bebas membuat pilihan saya. Kalau mau pakai baju apa, ayah saya itu harus pilih baju ini. Kalau mau beli, ayah saya ini. Tapi semua yang kita minta, kita papa kasih baju ini. Tapi kita tidak suka seperti itu. Kalau adik-adik saya salah, saya selalu dimarahi. Saya tidak mau mempersalahkan orang tuanya. Yang saya hanya bisa bilang seperti ini. Kita tidak bisa rubah itu ayah. Tapi kalau saya sebagai ayah, itu adalah apa? Itu adalah bagaimana cara orang tua Anda menunjukkan kasih sayang, walaupun Anda merasa itu bukan suatu kasih sayang. Oh iya, youngster. Iya. Jadi, ya Tuhan cuma boleh berdoa dengan Bapak dan berdoa dan terima itu. Anggap itu bentuk kasih sayang yang orang tua kasih. Karena pasti ayah kamu tidak menginginkan sesuatu yang buruk. Oh iya, benar, Sir. Jadi masalah yang pertama adalah dia tidak mendapatkan, menurut dia tidak mendapatkan kasih sayang. Tapi dari sudut pandang saya sebagai ayah, itu adalah
apa yang dapat ayah berikan untuk menunjukkan kasih sayang. Berarti ada beda antara definisi kasih sayang dari anak dan definisi kasih sayang dari ayah. Mahasiswa saya yang kedua. Mahasiswa saya yang kedua. Sir, kita semua berhenti kuliah. Tinggal 1 semester, makin semua berhenti. Kenapa nggak berhenti kuliah? Sir, kita pe papa dan mamanya pernah percaya pak kita. Dorong nggak pernah percaya pak kita. Bayangkan sir, kita ada di oto di kampus, dong datang dong buka itu oto tanya, kita banyak masuk kelas. Kita malu sekali itu sir, kita pe tamang-tamang so besar, masa orang tua masih uki sampai di kampus lagi. Dan akhirnya kita bicara, saya katakan, itu orang tua berarti peduli sekali dengan kamu. Dia suka, satu kali kelak kan akan jadi orang, jangan. Akhirnya kita ngobrol cukup panjang dan dia terima, dia kembali. Dia kembali dan ayah ibunya datang, kita ngobrol dan kemudian saya kasih tahu tentang itu anak dan seterusnya, dan sekarang dia semua tinggal summer ini tinggal 3 mata kuliah. Orang tua bilang begini, Sir, kita so bilang pada dia, kalau dia tamat kita mau belikan oto baru pada dia. Sir tahu, dia punya HP sekarang, kita udah beli harga 18 juta. Supaya dia kuliah baik-baik. Orang tua berpikir memberikan barang itu adalah tanda kasih sayang. Tapi itu anaknya tidak perlu itu. Itu anak bilang, Sir kita nggak dihargai di rumah. Oke, jadi ada perbedaan. Nah, sore hari ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasikan kira-kira bahasa kasih itu seperti apa. Bahasa kasih itu seperti apa? Kadang istri saya dan saya seperti ini. Istri saya kalau dia ada banyak pekerjaan yang mesti dibuat, saya akan coba bantu dia. Saya akan bantu dia sebisa mungkin, saya bantu dia. Tapi istri saya begini, bukan itu anak bantuan yang kita perlu. Kita suka ngana duduk, dengar kita mau bercerita. Ini yang sulit buat saya. Menurut saya, kasih itu dapat dinyatakan dengan memberikan bantuan, tapi menurut dia, kasih adalah ketika saya duduk bersama-sama dan mendengarkan dia bicara. Jadi nak baku masuk ini dia. Dan saya mulai mencoba mengerti apa yang dia inginkan, dan makanya saya katakan tadi, saya sementara belajar bagaimana menghidupkan apa yang saya tahu. Saya memiliki 3 anak, tapi nanti saya ceritakan sebentar, oke? Apakah saudara-saudara mempunyai pena? Karena ini ada beberapa pertanyaan, dan saya harap istri bisa melihat, oh ternyata kita punya suami, punya bahasa kasih itu seperti ini. Definisi kasih dari suami saya seperti ini, definisi kasih dari istri saya seperti ini. Saudara punya pena? Kalau tidak, mungkin bisa duduk dengan yang punya, dan kita akan coba bagi. Karena ini punya jawaban cuma gampang, cuma mau jawab A, B, C, D, atau E. Oke? Gampang ya, mungkin bisa tolong dibagi ya. Rek, boleh tolong? Semua dapat. Saya tidak menyangka kalau ternyata orang muda itu banyak sekali. Sore. Jadi nanti pertanyaannya saya modifikasi sesuai dengan itu orang anak-anak muda juga ya. Ya, pastikan bahwa saudara-saudara mendapat kertas dan ada pena. Kertas ada pena. Tidak perlu tulis nama, tapi saudara harus tahu bahwa ini adalah milik dari saudara. Karena di akhir nanti kita akan evaluasi bersama-sama. Oke? Di akhir nanti kita akan melakukan evaluasi bersama. Dan setiap jawaban pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda karena ini akan menunjukkan itu karakteristik masing-masing kita. Mungkin nanti orang anak-anak muda tolong perhatikan karena pertanyaan ini adalah sesungguhnya untuk istri dan suami. Tapi nanti saya akan buat ini menjadi pertanyaan untuk anak muda, sehingga anak-anak muda bisa pilih jawaban yang mana ya, yang sesuai. Oke.
Oke. Nah, di sini ada 30 pertanyaan yang singkat-singkat. Apakah semua sudah mendapatkan kertas? Apakah saudara-saudara duduk di samping seseorang yang memiliki pena untuk dipinjam? Ada? Oke. Oke. Jika saudara-saudara siap, Mama ada pulpen? Itu ada beberapa kertas. Jadi ada 30 pertanyaan, saudara hanya memilih dari dua pilihan ini, yang mana yang menurut Anda yang terbaik bagi Anda. Jelas ya? Cuma dua pilihan. Pertanyaan pertama ada dua pilihan. Pilih A atau B, tergantung dari pilihannya. Jadi gini, contohnya ini. Ada A atau E. Tulis saja A atau E. Oke? Berikut ada B atau D. Pilih B atau D. Jadi tulis nomor ya. Nomor 1. Oke, siap? Nomor 1. Bagi saya yang paling berarti adalah terima tulisan WA dari pasangan saya atau orang tua saya. WA ada bye-bye Jo. Ada sehat-sehat. Mau terima WA, terima tulisan atau diberikan pelukan oleh pasangan atau ayah atau ibu saya. Mana saudara pilih? Paling suka A atau E? Silakan ditulis, kita akan identifikasi terakhir sebentar. Kalau anak-anak, yang mana yang Anda paling suka? Anak-anak. Mama kirim pesan di WA, kong bilang hati-hati, belajar bye-bye, atau mama datang kong sapu-sapu di kepala, kong peluk ke orang tua. Mana yang Anda paling inginkan? Silakan, tinggal pilih A atau E. Silakan. Tidak bisa pilih dua-dua, mesti pilih yang mana yang paling, ya. Mana yang paling? Oke. Sudah? A atau E? Nomor 2. Nomor 2. Yang paling berarti bagi saya adalah saya memiliki waktu hanya berdua dengan pasangan saya. Atau kita ada waktu sama-sama dengan papa atau dengan mama. Gitu. Yang kedua, pasangan saya atau ayah atau ibu saya memberikan bantuan praktis bagi saya. Aduh, belum setrika. Ya sudah, nanti kita setrikakan. Mana yang Anda paling pilih? Ada waktu bersama-sama atau dibantu melakukan hal-hal yang praktis? Mana yang paling berarti? Pilih B atau D? Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Ada pertanyaan? Pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari buku yang itu sudah dijual banyak oleh seorang counselor, konsultan keluarga, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang membantu mengatasi masalah-masalah di rumah ketika mereka boleh mengidentifikasikan. Ini yang saya adopsi dan saya terjemahkan. Kalau saudara mau suka dia punya asli bahasa Inggris, ada. Mau suka slide ini nanti saya bagikan sebentar untuk tes lagi, oke? Sudah? Pertanyaan ketiga. Yang paling berarti bagi saya adalah pilih C atau B. Dapat hadiah kecil sebagai bukti tanda kasih, atau waktu yang tidak boleh diganggu. Mana yang Anda pilih? Mesti pilih cuma satu. Dapat hadiah dari orang tua, waktu ulang tahun, orang tua datang dari Jakarta Baking, atau orang tua sudah nanti mama kirim akan hadiah. Mama biar nak ambil hadiah, mama datang. Ya. Mau kasih keterangan yang Mbak tulis ini anak, istri, suami atau? Nggak apa-apa, karena itu akan dipakai untuk sendiri. Ini pribadi. Jadi kalau anak orang tahu bahwa ini kerja mereka sendiri, pekerjaan, nggak masalah. Jadi ini pendapat saya untuk diri saya ya. Oke. Sudah? Nomor 4. Nomor 4. Sorry, kelewat. Ya. Yang paling berarti, langsung nomor 5 Jo. Nomor 4 kita selalu lupa itu. Adalah
pasangan saya atau kita punya orang tua itu merangkul saya di depan umum. Atau pasangan istri suami atau orang tua itu kasih kejutan dengan tiba-tiba nampak ada hadiah Forngana. Kita nyanda ulang tahun, nyanda ini hadiah Forngana. Mana yang Anda lebih suka? Mendapat hadiah kejutan atau dirangkul di depan umum? E atau C? Mama ada pulpen lain? Oke, di sini ada beberapa pulpen yang mungkin ada perlu pulpen tambahan ini ada. Ini ada 3. Pinjam sama. Oke. Ya. Oke. Baik. Sekarang sudah ya, jelas. Nanti Anda akan lihat, lah, tadi kan sudah, sekarang kok muncul lagi. Ini untuk melihat konsistensi kita, dan juga beberapa dilema yang orang harus pilih. Ya, nomor 6. Yang paling berarti bagi saya adalah sentuhan fisik atau keberadaan. Mama sayang atau mama duduk, yang penting mama ada di sepak kita juga. Mama pembedian juga, yang penting mama ada duduk di sepak kita. No? Pentua. Mana yang menurut Anda paling penting? Pasangan Anda ada di dekat Anda atau berpegangan tangan? Sentuhan fisik. Mana yang penting? B atau E? Nanti sebentar tolong hitung ya, berapa banyak A, berapa banyak B, berapa banyak C, berapa banyak D, berapa banyak E. Oke? Sudah, saya hanya akan memastikan semua sudah jawab. Oke, baik, kita lanjut. Nomor 7. Yang paling berarti bagi saya, pasangan atau orang tua bilang, aku sayang kamu, atau dapat hadiah. Mana yang lebih penting? Jangan bilang dapat hadiah, kong mama bilang kita sayang pangan. Mesti pilih salah satu. Mesti pilih satu. Kasih hadiah tanpa ucapan atau hanya ucapan saja? Ya. C atau A? Baik saudara-saudara, pertama-tama kami mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis sehingga ada beberapa pertanyaan dari Sir Elvis Sumanti yang tidak terekam. Jadi pada kesempatan ini saya sudah memohon izin kepada beliau untuk membacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang keempat. Mana yang paling berarti bagi Anda? C. Ia memberikan hadiah kecil sebagai bukti kasih, atau B. Memiliki waktu bersama tanpa diganggu. Jadi, mana yang Anda mau pilih? C. Dia memberikan hadiah untuk Anda, atau B. Dia punya waktu bersama dengan engkau tanpa diganggu. Jadi silakan dipilih untuk nomor 4. Jadi C itu Anda dapat hadiah walaupun itu cuma kecil. Atau Anda mau pilih yang D, yang B, memiliki waktu bersama dengan dia tanpa diganggu. Dia jangan dapat hadiah, yang penting punya waktu bersama dengan orang yang kita kasih. Kalau pasangan suami istri, ya suami ke istri, istri ke suami, atau orang tua dengan anak. Oke. Nomor 8. Mana yang paling berarti bagi Anda? Anda duduk di dekat dengan dia, atau dia memuji-muji Anda walaupun tanpa ada sebab. Jadi silakan dipilih, harus pilih salah satu. Jadi jangan heran kalau ada
Ini untuk menguji, memastikan kita punya konsistensi di dalam memilih jawaban, sehingga kita akan mengerti definisi kasih yang kita perlukan itu seperti apa dan pasangan yang kita perlukan itu seperti apa. Oke. Nomor 9. Mana yang paling berarti bagi Anda atau bagi saya? Berkesempatan untuk berduaan, B, atau C, dikejutkan dengan pemberian kecil dari pasangan. Jadi pilih B, cuma isi B atau C. Pilih salah satu, jangan pilih dua. Berkesempatan untuk berduaan, pokoknya pergi ke pantai kah, atau pergi ke satu tempat, hanya berduaan, atau dapat dia kecil. Jangan bilang pergi di satu tempat, kemudian dia akan hadiah buat kita. Bukan gitu. Cuma pilih salah satu, cuma boleh pilih salah satu. Jadi pergi di satu tempat, ya dia tak beliakan hadiah, tapi Anda ada berdua dengan dia. Atau biar dia orang dua tak pergi kemana-mana, yang penting Anda kasih hadiah buat kita. Pilih salah satu. Oke, nomor 10. Mana yang paling berarti bagi Anda? A, mendengarkan kata-kata, oh itu bagus sekali. Atau D, pasangan saya menolong mengerjakan pekerjaan tertentu. Jadi pilih. Engkau sementara bekerja, kemudian dia bilang, bagus yang Anda bikin, bagus sekali. Atau D, pada waktu engkau sementara bekerja, dia tanpa berkata-kata, atau dia cuma bilang, mana yang kita boleh bantu? Oh, karena senang sekali. Jadi mana yang kalian lebih senang? Mereka sementara engkau mengerjakan sesuatu, mereka menghargai pekerjaanmu, atau engkau sementara mengerjakan sesuatu, dia datang dan bantu tanpa kata-kata pujian kepada pekerjaan. Pilih mana yang engkau mau yang engkau rasa paling berarti bagi kamu. Harus pilih salah satu. Kemudian nomor 11. Mana yang paling berarti bagi Anda? B, bravo, mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi sama-sama memasak di dapur, maunya sama-sama berkebun. Pokoknya ada sama-sama. Ada sama-sama dengan pasangan. Atau A, mendengarkan kata-kata dukungan dari pasangan. Jadi mana yang lebih berarti kepada Anda? Bekerja bersama-sama dengan pasangan, atau dengan orang tua, atau dengan suami istri, atau mendengarkan kata-kata dukungan. Ayo, kamu bisa. Mana yang lebih berarti bagi Anda? Kata-kata dorongan, kata-kata semangat, atau ada bersama-sama dengan pasangan mengerjakan sesuatu. Nomor 12. Mana yang paling berarti bagi Anda? D, ia melakukan sesuatu untuk saya, bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang indah. Atau E, merasa berharga ketika dipeluk. Jadi, mana yang Anda pilih? Dia bantu engkau untuk melakukan sesuatu, bukan hanya bicara-bicara hal-hal yang indah, atau dipeluk. Mana yang Anda pilih? Umpamanya di dapur, mana yang Anda pilih? Dia bantu, maunya cuci piring dan lain sebagainya. Atau Anda lagi di dapur, lagi masak, dia datang kemudian dia peluk. Pilih mana? Atau dia tepuk-tepuk, dia pegang, dia rangkul. Pilih. D, dia bantu di dapur cuci piring, atau dia masak dan lain sebagainya, dia bantu. Atau sementara Anda kerja, kemudian dia datang, kemudian tepuk-tepuk, atau dia peluk. Mana yang lebih berharga bagi Anda?
Jadi tentunya untuk pasangan, suami istri, dan untuk anak-anak, orang tua dan anak, mana yang lebih? Pokoknya Anda sementara mengerjakan PR bagi anak-anak ya, orang tua datang kemudian dia bantu mengerjakan PR, atau dia datang kemudian dia sentuh, semangat nak belajar, mana yang Anda pilih? Nomor 13. Mana yang paling berarti bagi Anda? A. Mendapatkan pujian, atau C. Ia memberikan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia memikirkan saya. Jadi silakan dipilih. A. Mendapatkan pujian, atau C. Ia memberikan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia memikirkan saya. Jadi dapat pujian atau dapat hadiah, itu intinya. Sudah? Jadi A dapat pujian, atau C dapat hadiah. Nomor 14. Mana yang paling berarti bagi Anda? B. Dapat waktu bersama dengan pasangan Anda, atau E. Mendapatkan belayan atau pijitan di pundak. Jadi pilih mana? B. Ada waktu untuk bersama dengan pasangan, atau E. Mendapatkan belayan atau pijitan di pundak. Pilih mana? Jadi sementara duduk-duduk, tiba-tiba mama sudah datang, kemudian sentuh kita. Atau sementara duduk-duduk, orang tua, anak sudah datang, kau tanya kabar mak, apa kabar mak? Atau dia tak bilang apa-apa, tapi dia ada duduk bersama dengan Anda. Mana yang Anda pilih lebih pas, lebih berarti bagi Anda? Nomor 15. Nomor 15. Mana yang paling berarti bagi Anda? A. Dia bereaksi positif untuk apa yang Anda capai, atau pasangan Anda melakukan sesuatu yang berarti bagi Anda walaupun Anda tahu hal itu dia tidak sukai. Jadi pilih mana? Anda ada bikin sesuatu kemudian dia bilang, oh bagus sekali kan Anda bikin ini. Dia kasih puji-pujian, oh semangat, mesti begitu. Atau dia bilang, sebenarnya kita tidak suka ini, marah. Karena saya pengalaman kita bikin. Mereka tidak suka kok ini. Cuma karena, ya sudahlah, mengisi waktu kita bantu pengajar. Mana Anda mau pilih? Dia datang dan kasih pujian, atau dia tidak suka Anda mengerjakan itu, tapi ya karena dia juga mengisi waktu, dia bikin itu sambil mengeluh-mengeluh, tapi selesai. Mana Anda pilih? Dia mengeluh-mengeluh mengerjakan, tapi selesai, atau yang kedua, Anda mengerjakan sendiri dan kemudian dia bilang, bagus sekali Anda bikin. Pilih mana? 15. Itu 15 tadi ya. Nomor 16. Mana yang paling berarti bagi Anda? Sering melakukan kontak fisik, E, atau B, ia menunjukkan minat untuk hal-hal yang saya sukai atau yang Anda sukai. Pilih mana? Kontak fisik, atau dia menunjukkan minat untuk hal-hal yang Anda sukai. Jadi dia menunjukkan minat untuk hal-hal yang Anda sukai adalah dia menghargai apa yang sementara Anda lakukan. Itu B ya. Nomor 17. Mana yang paling berarti bagi Anda? Pasangan Anda membantu Anda menyelesaikan tugas yang harus Anda selesaikan, atau ia memberikan pemberian yang menarik. Pilih mana? Pekerjaan Anda dibantu oleh pasangan, atau dia tidak kasih bantuan tapi dia kasih hadiah. Pilih mana? Jangan pilih dua-dua ya, harus pilih salah satu. Jadi dia bantu Anda di pekerjaan Anda, atau dia memberikan sebuah hadiah untuk Anda, walaupun itu tidak membantu pekerjaan Anda sebenarnya.
tapi dia suka kasih hadiah. Pilih mana? Dia mau bantu pekerjaan yang sementara Anda kerjakan, atau dia memberikan hadiah walaupun itu tidak sedang menolong apa yang sedang Anda kerjakan. Nomor 18. Mana yang paling berarti bagi Anda? Ia memuji penampilan Anda, apakah penampilan menyanyi, atau penampilan berpakaian, atau pokoknya penampilan Anda. Ia memuji penampilan Anda, atau B, ia mengambil waktu untuk mendengarkan Anda dan mengerti perasaan Anda. Mana yang Anda pilih? Dia memuji penampilan Anda, atau mengambil waktu untuk mendengarkan Anda. Jadi perbedaannya kira-kira ini. Kalau A, dia yang berbicara, memberikan pujian kepada kamu, atau B, dia mendengarkan. Jadi pilih mana? Dia berbicara memberikan pujian, atau dia duduk dan mendengarkan engkau apa yang engkau mau ceritakan kepadanya. Mana yang paling berarti bagi Anda? Harus pilih salah satu. Kemudian nomor 19. Mana yang paling berarti bagi Anda? E, menunjukkan sentuhan kasih sayang di depan umum. Jadi menunjukkan sentuhan kasih sayang di depan umum. Bawahnya dia rangkul, dia pegang tangan di depan umum. Atau D, ia menawarkan diri membantu Anda mengerjakan sesuatu. Mana yang lebih berharga bagi Anda? Pegang tangan di depan umum, atau sementara Anda mengerjakan sesuatu, kemudian anak datang dan membantu Anda, atau orang tua datang dan membantu Anda, atau pasangan Anda datang dan membantu Anda. Mana lebih pilih? Pegang tangan, seandainya harus pilih satu. Pegang tangan di depan umum, atau dia bantu pekerjaan saya. Oke? Itu nomor yang ke-19. E, pegang tangan di depan umum, atau D, dia membantu pekerjaan saya. Nomor 20. Nomor 20. Mana yang paling berarti bagi Anda? Ia melakukan sesuatu yang lebih dari pekerjaan rutin, itu D ya. Dia melakukan sesuatu yang lebih dari pekerjaan rutin, atau C, ia memberikan sesuatu yang dipilih dengan baik. Jadi D, dia melakukan sesuatu yang lebih dari pekerjaan rutin. Jadi umpamanya di rumah dia punya tugas cuma masak, tapi sekarang dia yang cuci piring dia bikin. Wah, itu berarti saya bagi saya. Atau C, ia memberikan sesuatu yang dipilih dengan baik. Jadi dia kasih hadiah, mungkin pilih baik-baik itu perengganan. Jadi mana yang lebih Anda pilih? Dia bantu pekerjaan Anda, atau dia kasih hadiah yang terbaik untuk Anda? Silakan dipilih. Harus pilih salah satu, D atau C. Nomor 21. Mana yang paling berarti bagi Anda? Dia tidak mengecek HP sementara berbicara dengan saya, atau D, ia melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk menolong meredakan masalah yang saya alami. Mana yang paling berarti bagi Anda? Sementara Anda berbicara, dia memperhatikan Anda, tidak main HP. Atau sementara Anda melakukan sesuatu, dia tolong Anda untuk membantu Anda meredakan masalah yang sedang Anda alami. Mana yang Anda pilih? Yang paling berarti menurut Anda itu berharga sekali. Menurut Anda itu berharga sekali. Nomor 22. Mana yang paling berarti bagi Anda? Menunggu hari liburan sehingga Anda bisa pergi bersama, atau A, mendengarkan kata-kata saya sangat menghargai kamu dari pasangan saya. Nomor 22.
Mana yang lebih berarti atau paling berarti bagi Anda? C. Menunggu hari liburan, dalam arti kalau libur Anda bisa biasa orang pergi ke mall, dapat hadiah gitu. Menunggu hari liburan sehingga Anda bisa mendapatkan hal-hal yang berarti dari pasangan Anda. Atau A. Mendengarkan kata-kata, saya sangat menghargai kamu. Kata-kata dari pasangan Anda tentunya. Jadi mana yang lebih Anda pilih? Menunggu hari liburan atau dapat kata-kata, kamu berarti sekali bagi saya. Pilih mana? Liburan semua sampai, semua liburan Natal ini, semua liburan tahun baru atau liburan Idul Fitri. Mana yang lebih berarti bagi Anda? Menunggu hari liburan atau dapat kata-kata, kamu itu berharga sekali bagi saya. Oke. C. Menunggu hari liburan. A. Mendengarkan kata-kata, kamu sangat berarti bagi saya. Nomor 23. Mana yang paling berarti bagi Anda? Ia membawakan pemberian sesudah pulang dari perjalanan. C. Atau D. Ia melakukan apa yang seharusnya saya lakukan karena saya tidak mau melakukannya saat itu. Jadi pilih mana? Dapat hadiah atau ada pekerjaan yang engkau lagi capek sekali dan akhirnya Anda lihat dia sobek gitu. Mana tuh Anda pilih? Dia pulang bawa hadiah atau dia datang dan kerjakan pekerjaan yang engkau mungkin sudah bisa waktu untuk melakukannya dan dia bikin itu untuk Anda. Pilih mana? Dia dari luar kota pulang bawa hadiah atau dia bawa hadiah tapi dia tolong pekerjaan yang sedang kau lakukan. Terima kasih. Nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sir Elvi Sumandi. Tuhan memberkati. Nomor 4. Oke, kita akan berakhir dalam beberapa pertanyaan lagi. Sudah? Nggak ada yang terlewatkan? Nomor 25. Yang paling berarti bagi saya, ia menolong melakukan tugas saya ketika saya lagi capek, atau keluar berduaan dengan dia, atau keluar berduaan dengan orang tua. Entah ayah, ibu, atau kedua-duanya. Ya. Ada pertanyaan? Jelas kan, dia punya pertanyaan itu sangat sederhana dan saya percaya itu mudah sekali untuk dipahami. 26. Yang paling berarti bagi saya adalah kontak fisik atau mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya. Misalnya kalau papa ke kebun, pasti papa mau makan kelapa pak kita. Mana yang lebih berharga? Sentuhan fisik atau pemberian? Sudah? Oke. Kalau misalnya saya sudah terlalu cepat, bilang balik silakan. Balik ke pertanyaan keberapa ya? Tidak apa-apa. Nomor 27. Yang paling berarti, ia memberikan kata-kata dorongan bagi saya, atau dia menghabiskan waktu bersama-sama dengan saya untuk melakukan hal-hal yang kami senangi. Ia memberikan kata-kata dorongan bagi saya, atau ia menghabiskan waktu bersama-sama untuk hal yang kami senangi. Baik, sudah? Masih bingung? Harus pilih salah satu di antara kedua hal ini. A
atau B? Baik. Yang paling berarti bagi saya, mendapatkan kejutan pemberian kecil sebagai bukti penghargaan atau memiliki sentuhan fisik yang sering sepanjang hari. Kali mama lihat kita, dia sapa, bagaimana? Saya lihat toh? Iya, contoh sentuhan fisik yang sering sepanjang hari. Dibelai oleh orang tua atau dibelai oleh pasangan. C atau E. Ya, kita hampir habis. Nomor 29. Yang paling berarti bagi saya, dia menolong saya teristimewa saat saya tahu dia sedang sibuk. Biar papa ada sibuk sekali, mar papa kasih tinggal di kesibukan untuk tolong pak kita. Atau mendapatkan kata-kata penghargaan ini. D atau A? D atau A? Yang terakhir, yang paling berarti bagi saya adalah setelah baku pisah lama, pas datang itu baku pelok. Atau mendengarkan kata-kata bahwa saya sangat berharga. Mana yang saudara pilih lebih berarti? E atau A? E atau A? Oke, sudah selesai. Sudah semua? Oke. Sekarang silakan dihitung itu A ada berapa banyak, B ada berapa banyak, C ada berapa banyak, D berapa banyak, dan E berapa banyak. Silakan dihitung. Oke, baik, silakan dihitung. Yang A itu ada berapa banyak, yang B itu ada berapa banyak, yang C itu ada berapa, D ada berapa, dan E itu ada berapa banyak. Akan dihitung. Kalau ada misalnya A dan B itu sama banyak, tidak masalah. Misalnya A itu ada 12, B itu ada 12, tidak masalah. Tidak masalah jika ada pilihan itu yang jumlahnya sama banyak, ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu D. Ya, pastikan Anda menghitungnya dengan cukup teliti ya. Tolong ditulis di situ berapa skornya. Tidak akan dikumpul, itu cuma untuk digunakan bagi diri masing-masing. Ya, tidak akan dikumpul, cuma akan. Kalau orang tua, bagi yang anak-anak muda, jika orang tua Anda ada di sini, nanti perhatikan sebentar ya. Demikian juga kalau bagi mereka yang pasangan ada di sini, ini saya pikir ini akan sangat-sangat berguna untuk membantu kita memperkuat rumah tangga kita ya, hubungan kita di dalam rumah. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, sudah di bagian belakang sudah. Anak-anak muda di sini sudah? Oke, mantap. Baik, ada yang belum? Oke, saya berikan waktu 1 menit lagi. Atau mungkin kita dengarkan lagu dari orang-orang muda dulu ya.
Karena kita lihat orang-orang muda suplar semua, atau masih? Oke, silakan anak-anak muda bawakan sebuah lagu. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam keluarga, amatlah senang, amatlah senang. Di rumah tangga, Yesus di dalam keluarga, amatlah senang. Di rumah tangga. Terima kasih anak-anak muda untuk lagu yang singkat, yang familiar, tapi memiliki arti yang luar biasa. Bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita, barang-barang yang kita miliki, tetapi oleh karena keberadaan Kristus. Oke, baik. Sekarang bisakah mereka yang memiliki nilai A paling banyak untuk berdiri? Bisa yang memiliki nilai A paling banyak untuk berdiri? Oke, silakan berdiri yang nilai A paling tinggi, dominan. A. Oke, baik, silakan duduk. Yang nilai B mendominasi. Yang nilai B. Oh, banyak yang B ya. Banyak. Silakan. Bagaimana kalau ada dua yang sama? Dua yang sama berarti dua-dua itu Berdiri. berdiri. Silakan duduk. Yang paling banyak C. C yang paling banyak. Oh, ada satu anak saya C. Oh, semua tiga-tiga ternyata C ya, tapi cuma satu yang berdiri. Oke. C. Yang D. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D. Oke. Yang E. Yang E. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan duduk. Nah, mari. Apa yang baru kita buat itu adalah bahasa atau definisi dari masing-masing kita tentang apa itu kasih. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Yang A, orang-orang yang berdiri A tadi, menurut mereka kasih itu adalah mereka mendapatkan kasih ketika mereka mendapatkan penghargaan dari kata-kata. Betul, orang dapat hadiah, tapi lebih berarti bagi mereka adalah perkataan yang diucapkan. Jadi kalau mereka yang berdiri A tadi adalah pasangan Anda, maka taulah ternyata pasangan saya, kasih itu akan saya tunjukkan dengan kata-kata yang memuji, mendukung, memberikan dorongan, memberikan support moral. Oke, sudah? Sekarang yang B. Orang yang berdiri B tadi, bisa saya lihat itu yang cukup banyak tadi ya. Orang-orang itu, bagi mereka, kasih itu dinyatakan dari waktu duduk sama-sama. Kadang istri saya bilang, aduh kita kok banyak kerja, tuh bilang, sudah kita mbak antar oto, duduk Jo, biar tidur di samping mbak kita, yang penting ada di oto sama-sama. Bagi saya, kasih itu adalah waktu yang dia habiskan dengan saya. Oke? Itu. Jadi kalau saudara tahu bahwa istri, pasangan, anak-anak muda tahu, orang tua Anda quality time, biar hadiah yang Anda berikan itu tidaklah lebih berharga dibandingkan waktu datang duduk sama-sama dengan orang tua, bapak, mama, suami, atau istri. Dan kalau begitu, karena waktu itu berharga, quality time, dorang itu paling tidak suka sementara bercerita, pembalas WA. Oh iya betul, no tadi. Enggak begitu. Oke, itu orang-orang yang tipenya B. Saudara mungkin bilang, sudah nanti ke ulang tahun bawa hadiah banyak-banyak. Dia akan menghargai itu hadiah, tapi bagi dia, kehadiran itu lebih penting daripada itu hadiah. Oke, berikut. C. Orang yang C, bagi
Bagi mereka kasih itu didefinisikan dengan pemberian. Tidak harus pemberian yang mahal, pemberian yang kecil itu sangat berarti buat mereka. Itu yang orang yang di C. Yang di D, acts of service. Apa ini acts of service? Bagi mereka, kasih itu dinyatakan dengan ketika orang menolong mereka, mereka merasa mereka dikasihi. Siapa yang D tadi? Sini ada yang D? Berapa D? 1, 2, 3, 4. Oh, anak saya ada 3 sini ya. D. Jadi mereka merasa dikasihi ketika kita menolong mereka untuk melakukan sesuatu. Itu definisi kasih bagi mereka. Yang terakhir adalah sentuhan fisik. Berapa yang E? 1, 2, 3, 4. Oh, orang suka sekali itu disentuh. Entah dibelai atau pakai-pakai. Aduh, bagus sekali ini. Itu sesuatu yang, dan itu dia punya, menurut mereka, itu lebih berharga dibandingkan pilihan-pilihan yang lain tadi. Oke, itu pilihan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Oke, ini yang sentuhan fisik. Sentuhan anak-anak itu ada di apa? Dibelai, sayang-sayang, berjalan di depan, berjalan di muka umum, orang pegang itu tangan waktu mau menyeberang jalan, itu, atau di gereja kalau mau berdoa, orang berdoa waktu mau berdoa, mari kita berdoa. Saudara ambil itu tangan pasangan, atau yang kalau Anda anak-anak tahu itu orang tua Anda sangat menyukai sentuhan fisik, datang kalau mama sudah capek, datang sapu-sapu di belakang, mak, bagaimana juga hari ini? Itu sesuatu yang luar biasa untuk mereka. Dan saudara bayangkan dia punya kebalikan adalah seperti ini. Bagi orang, bagi anak-anak yang menurut mereka kasih dinyatakan dengan sentuhan fisik, apa bahasa yang kita berikan ketika mereka kita pukul? Apa pesan yang mereka terima? Itu adalah sesuatu yang mereka sangat tidak terima. Mungkin anak-anak yang menyukai kata-kata, kasih itu adalah kata-kata, ketika mereka dipukul, pukulan itu tidaklah terlalu menyakiti hati mereka dibandingkan orang-orang yang definisi kasih adalah sentuhan fisik. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui definisi kasih dari pasangan, dari ibu, ayah atau anak-anak, supaya kita tahu bagaimana memenuhi rasa kasih mereka. Kebutuhan, orang punya kebutuhan itu saya baca di buku psikologi ya. Kasih itu adalah sesuatu yang dibutuhkan lebih daripada materi. Dan itu yang Tuhan berikan. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa kita akan bahas beberapa dasar Alkitabiah di awal. Dan kemudian kita akan survei, dan saya ingin saudara-saudara memberikan kesaksian apa yang ketika saudara merasa dihargai di rumah, apa yang dibuat oleh istri, suami, orang atau orang tua. Mungkin contoh, kita rasa sangat-sangat dikasihi waktu kita tahu papa ada di luar kota. Pas kita ulang tahun, kita tahu papa nanti pulang minggu depan. Pas kita buka pintu, papa sudah di muka rumah. Dia nak bawa hadiah, nak pusing itu hadiah. Papa tiba-tiba datang. Nah, itu sesuatu yang orang bisa belajar dari mereka, oke? Jadi dalam waktu ke depan ini, saya ingin saudara-saudara yang punya kesaksian, ini tidak, orang itu memberikan sesuatu yang memberikan motivasi, semangat, orang lain bisa belajar, ya. Yang anak-anak mau bagikan silahkan. Supaya kami orang tua juga bisa belajar. Saudara masih ingat, waktu yang saya ceritakan tadi itu, mahasiswa saya datang di rumah, dia bilang, "Sir, kita pe papa, semua yang kita baking, dia mesti atur baking ini, jangan begini, ini. Kalau kita pe adik-adik salah, selalu dia marah pak kita. Dia seperti sementara berbicara kepada kita. Dia sementara berbicara, ini kita sekali, ini. Kita mau suka atur anak-anak. Kalau ada yang bungsu ini, biasa saya akan marahi anak yang kedua atau anak yang paling
paling tua. Aduh, ini saya sekali. Jadi saudara-saudara bagikan, karena saya juga ingin belajar. Saya masih Saya masih banyak belajar dan saya ingin belajar dari kita semua. Oke, jika ada yang ingin membagikan sesuatu, apa yang membuat Anda merasa sangat dihargai di rumah, tindakan apa yang dibuat oleh pasangan atau orang tua, tolong bagikan. Sekarang saya ingin belajar dari saudara. Silakan. Ada yang mau mulai? Mungkin dari anak-anak muda. Ada? Tindakan apa yang membuat Anda merasa sangat dihargai di rumah? Satu saja. Silakan. Ada? Mama. Ma, you want to share something? What makes you feel so valuable, precious, appreciated? Kesaksian Kang. Berhubungan karena tadi jawaban saya yang paling banyak, yang paling dominan itu adalah huruf E, yaitu physical touch. Jadi mungkin kesaksian ketika saya merasa dikasihi adalah ketika seolah-olah dari kelas banyak menghadapi masalah di kelas, misalnya dengan mahasiswa, badil dengan mahasiswa dan lain sebagainya, badil dengan anak-anak. Seolah-olah pulang di rumah, pulang dari kantor, kemudian give me a hug, itu sangat menunjukkan kalau dia sayang ke kita. Mungkin itu. Jadi malah lebih suka dapat roti dari Nado atau dapat pelukan? Oke, ada lagi yang ingin anak-anak atau orang tua, suami istri, silakan. Ada? Oke, sebelum saudara-saudara mungkin ada yang mau pikir-pikir, saya cerita satu yang saya baca dari sebuah buku. Itu istri, dia mengeluh begini. Dia datang kepada konsultan, karena saya diminta saya cari itu masalah-masalah dalam keluarga dan bagaimana itu diatasi. Jadi itu istri, dia datang ke konsultan rumah tangga Kristen. Dia bilang begini, Pak, suami saya itu, kita suruh chat itu dinding, dia nyala chat. Saya bilang, tiap hari kita kasih ingat, chat kuah ini kotor sekali. Dia mau chat, so ada icut chat. Kuas so ada, mari dia nih mau chat. Seberapa sering? Tiap hari kita bilang. Oh ya? Kok dia paling suka apa dong? Dia paling suka di rumah, itu baking, itu komputer, basapu di rumah, bapel, ini. Oh ya? Iyo, aduh, so segala cara kita coba, dia nggak pernah baking. Tapi dia tahu itu dinding harus dicat. Dia tahu sekali dinding itu harus dicat. Oke, pulang dulu kita bicara dengan suami Anda. Datang itu suaminya dipanggil, datang konsultasi secara terbuka. Gimana Anda menunjukkan kasih Anda kepada istri? Oh, kita baking itu kerja di rumah. Kita sayang sekali kita punya istri. Semua pekerjaan yang kita nih mau lihat dia capek, kita buat itu pekerjaan. Tapi ternyata bukan itu yang istrinya suka kan? Oh gitu ya. Suaminya pulang, istrinya datang. Bagaimana Jo? Coba Anda bilang seperti ini. Anda bilang, nggak usah bilang apa-apa. Kalau suami Anda pel, baking komputer, cuci piring, bilang, aduh terima kasih ada tolong Pak kita. Aduh, bagaimana itu ucapan terima kasih bisa menolong dia cat itu dinding? Suka enggak? Ya udah kita coba. Oke, dia pergi. Jadi ketika suaminya baking bersih rumah, dia bilang, aduh Bapak terima kasih bersih sekali kok ini. Waktu cuci piring, aduh bagus sekali. Beberapa minggu kemudian datang itu istri. Bapak, Neng tahu kita nggak suruh dia chat, dia so chat itu dinding. Tuh hari tiap hari kita suruh dia mau chat. Sekarang kita nggak pernah suruh chat, dia chat kok bagus sekali. Apa yang ada baking? Kita cuma bilang, aduh bagus sekali nggak ada baking. Bagus sekali ini, bagus sekali ini. Ternyata suaminya merasa dikasihi ketika istrinya memberikan kata-kata pujian. Dan ketika suaminya merasa dikasihi, apa yang DP itu anak suruh dia baking. Jadi istri-istri atau suami-suami,
Kalau suruh-suruh, dia nak backing, bukan berarti dia nak sayang. Mungkin ada cara yang lebih tepat untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Dan untuk kasus ini, kasih itu dinyatakan melalui kata-kata pujian yang tepat. Dan tanpa disuruh mengecat itu dinding, dia cat dan bilang, aduh seandainya dari dulu kita tahu selama bersih itu dinding. Oke, ada yang ingin membagikan apa yang membuat Anda merasa dihargai di rumah, entah orang tua, anak, atau istri. Silakan. Ada? Oh ya, silakan. Yang sangat membuat saya merasa dihargai oleh orang tua adalah ketika orang tua saya mau mendengarkan semua masalah saya, baik itu di perkuliahan maupun dimanapun saya pergi, dan orang tua saya dengan senang hati mendengarkan apa yang saya ceritakan. Meskipun cerita saya tidak lucu, tapi mereka mau tertawa untuk saya. Meskipun cerita saya tidak menarik, tapi mereka selalu memberikan waktu untuk respon secara positif, dan itu yang membuat saya sangat senang untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan saya rasa ini bukan kebetulan karena saya mendapatkan yang quality time. Terima kasih, luar biasa. Orang tua saya belajar juga, berarti saya harus lebih memiliki waktu untuk mendengarkan anak-anak saya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bagi saya, mungkin sentuhan itu penting buat saya. Tetapi mungkin yang jauh lebih penting bagi saya ketika dia memberikan dukungan ketika saya dalam keadaan capek atau mungkin ada masalah dalam kata-kata dukungan aja. Semangat untuk memberikan motivasi, semangat, mungkin itu. Mungkin itu jauh lebih bernilai dibanding dengan touch, sentuhan. Tapi sentuhan itu buat saya juga penting. Tetapi mungkin yang jauh lebih apa ya? Yang jauh lebih yang saya butuhkan adalah dukungan. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Cuma sendiri, jadi nggak mau diri mah, cuma sendiri. Baik, terima kasih kesempatan. Tadi memang kita pikir semua memang bagus semua tadi. Semua itu orang semua suka mesti begitu semua seperti ini. Tapi tadi saya yang paling dominan. Kita lihat tidak tahu kalau acara seperti ini setelah kita sadari memang ternyata memang betul memang yang kita suka. Tapi sebenarnya kita tidak pikir sampai situ. Apa sebab kita lihat di sini ini kita rasakan sekarang ini ada pengalaman. Kalau bicara hadiah itu kita memang orang biasa hidup sendiri. Kita tidak terlalu terpikir orang mau kasih ini, kasih itu. Masalah sentuhan buat kita tidak terlalu kita biasa-biasa. Tapi kita sangat tertarik dengan kata-kata karena kita ada pelajaran waktu yang dulu kita masih sekolah. Makanya sampai sekarang kita ingin menghidupkan seperti tapi oma dan opa. Kita opa itu tentara. Oma itu orang paling rendah hati memang. Kata-katanya tapi sekarang masih ada umur hampir 90, lembut sekali. Yang kita tertarik di situ, kita opa waktu kita pulang sekolah. Jahat sekali, tapi opa itu tentara jahat sekali. Dia ribut memang luar biasa. Orang sampai kalau tidak ada yang tolong orang lari semua. Tapi yang kita heran, kita omak cuma 1-2 kata dia bicara berhenti semua. Sampai itu omak lagi berhenti. Jadi kita pikir-pikir ini kata-kata ini menguntungkan pak kita. Kalau masalah hadiah, kata-kata itu bisa membuah hadiah. Sentuhan itu, kata-kata itu bisa membuahkan sentuhan. Jadi kita memang sopasi ini kata-kata yang kita mudah-mudahan itu jadi berkat. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Ini kita belajar dari satu sama lain. Terima kasih untuk ada lagi yang ingin membagikan sesuatu.
yang membuat saudara itu merasa berharga, sangat dihargai, merasa bernilai ketika mendapat perlakuan seperti ini. Dan itu yang saya ingin, karena saya ingin belajar juga. Silakan, ada? Belajar, silakan. Oke, terima kasih. Saya memilih dua yang, ya, B dan D. Kenapa demikian? Karena yang B ini, quality time. Anak saya dua, perempuan dua-dua dan sudah cukup dewasa dua-dua. Walaupun kita tidak sering berkomunikasi, tapi kalau ada di rumah bersama-sama itu saya senang sekali. Dan yang D, saya paling suka membantu. Itu terus terang. Walaupun mereka ada di rumah, kan, si A juga saya cuci piring, si B cuci baju. Sering saya lakukan seperti itu. Walaupun mereka ada di rumah, saya memang senang membantu. Makanya saya pilih D. Perasaan saya juga suka dibantu, begitu. Karena saya suka membantu. Nah, mungkin karena kebiasaan atau bagaimana, tidak pilih-pilih kerja. Kesaksian beberapa tahun yang lalu saya dipilih sebagai ketua jemaat. Di saat yang sama saya dipilih jadi kostor 3 tahun berturut-turut. Saya senang melakukan. Kenapa demikian? Karena saya tahu walaupun saya jadi kostor ada orang yang membantu saya, ya kan? Jadi dua tadi yang saya pilih sama banyaknya, B dan D. Saya sangat menghargai waktu bersama anak-anak, walaupun kita tidak bercakap-cakap di rumah, tapi dengan kehadiran kita bersama-sama ada di rumah, saya merasa sangat dihargai. Demikian juga saya rindu untuk dibantu walaupun itu kecil saja. Begitu. Ya. Jadi anak-anak, ya kalau Papa bilang ternyata Papa itu suka sekali bantu walaupun bantuannya itu kecil. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, selamat sore. Sebenarnya kita juga mau sementara ini bukan bunglon karena dua yang sama. Nggak tahu kenapa sama dua. Jadi saya memilih yang terbanyak di sini dari B, quality time, dan sama-sama 9 dari physical touch. Sebab kalian juga pilih itu, nanti lo pikir langsung mati rasa ini. Bukan seperti itu, tapi biasanya penghargaan saya merasa dihargai, bukan mati rasa ya, sama mengerti. Artinya keramahan, ya kan. Ketika ada sentuhan, merasa dihargai, dan saya merasa senang. Kemudian kenapa saya memilih lebih banyak B? Jadi 9 juga angka B, sebab saya sangat menghargai waktu. Sebab hadiah seperti apa yang mau diberikan, pertolongan seperti apa yang diberikan, dan kalau ada waktu, buat saya itu saya anggap itu mubasir. Sebab bilang sayang suami istri itu kok sayang mau jauh, bagaimana? Jadi saya lebih menghargai bahwa kalau misalnya di dalam keluarga itu lebih banyak waktu bersama-sama, ya kan? Suka duka ada bersama-sama. Sebab ketika kita sering dipisahkan oleh waktu, ya bisa berubah-ubah kan? Kan Tuhan sendiri bilang satu hari itu 24 jam, 12 jam. Jadi ya karena berjauhan kan. Tapi kalau orang ada waktu sama-sama terus di dalam keluarga, saya rasa suka duka dalam keluarga bisa ditanggulangi bersama. Kalau ada masalah, orang boleh tukar pikiran sama-sama, ya kan? Jadi saya lebih memilih kasih itu dibuktikan dengan kebersamaan. Waktu lebih banyak bersama-sama. Karena kalau bawa pisah bahaya kan, nanti orang lain membantah makan. Bawa kesini. Jadi kemudian mengenai sentuhan fisik, karena bilang-bilang sayang marpok-pok jauh bagaimana nih itu? Sayang mar tidur satu di jam 11, nah, misalnya seperti itu. Jadi salah satu penghargaan buat saya ketika pun ulang tahun atau ada pencapaian suatu dalam usaha, kalau istri langsung saya hargai dengan ya, apakah dia sun atau dia polo. Mar memang kita takut kalau bawa polo. Sebab kalau kita semua polo semua minta terus. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada 2 lagi. Saya berikan, ada 1 di belakang. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Tadi kita baca-baca dari A, B, C, dan D, E. Semua kita suka. Suka dapat pujian, suka waktu dari suami,
suka apa itu? Hadiah, suka bantuan dan juga sentuhan. Namanya perempuan kan mem, semua suka itu. Tapi yang dominan tadi yang kita pilih D dan kedua C. Jadi di saat kita menilai kasih sayang dari suami, di saat kita melihat, di saat kita kerja, di saat kita kerja pekerjaan banyak, kok dia datang membantu. Di situ kita rasa dihargai sekali. Karena anak diminta, dia sendiri yang datang membantu. Jadi itu yang paling yang kita rasa perhatian yang cukup besar buat kita di saat kita bekerja dan dia juga datang untuk menolong. Dan tadi baku sharing dengan suami, dia bilang, kan kita sobeki, cukur kelapa. Sebelum bekerja, tapi oke. Tapi di luar selain itu ada yang kita suka kalau di saat kita mungkin kerja sibuk belum dapat cuci baju nggak cuci, lebih mantap. Terus katanya, kok nggak ada apa dah? Kita suka terus apa? Sentuhan. Tahu nanti kita semua gosok-gosok. Serta tadi bapak-bapak berdiri, waktu kita lihat suka waktu terus. Kok apa lagi selain itu sentuhan waktu apa lagi bilang Jo? Serta tadi kita lihat anak-anak banyak di B, quality time. Jadi terima kasih Sir, ada acara seperti ini, orang bisa saling mengerti apa yang harus orang lakukan buat kebutuhan masing-masing di rumah tangga, baik anak-anak. Karena kita belum tahu tapi anak-anak kebutuhan apa. Ternyata orang pilih quality time. Yang B tadi ya. Jadi mungkin itu sharing. Terima kasih. Ada lagi yang terakhir, Saya baru mengerti kenapa istri saya setiap kali ketemu lihat muka saya pasti ada tugas di muka. Ternyata itu definisi kasih ya. Oke. Ini kenapa kita perlu tahu ini? Kalau kita tahu ternyata misalnya saudara A, dia merasa dihargai jika dia mendapatkan kata-kata yang baik. Saudara bayangkan jika ternyata ada masalah di rumah tangga dan masalah itu diobral di media massa. Bagaimana saudara perasaan orang yang menurut dia itu kasih adalah kata-kata yang baik, tapi ternyata waktu di media massa dia baca astaga saya diobral sedemikian murahnya di situ. Itu rasa kasihnya itu bagaimana? Definisi kasih. Itu langsung rusak. Ketika kita tahu anak-anak kita ternyata definisi kasih itu adalah duduk bersama-sama mereka, bagaimanakah mereka akan memandang kita kalau ternyata kita sangat-sangat sibuk? Dan orang bilang, ini kan papa dah mencari formoni. Dia bilang, sudah juga papa tidak usah mencari. Tinggal juga seperti ada sama-sama dengan kita. Ini definisi kualitas adik saya. Saya ingat dulu adik saya. Ayah saya waktu kerja di masih aktif sebagai pegawai mission, itu sering keluar dan seterusnya. Adik saya beda 14 tahun dengan adik saya. Jadi itu orang tua saya itu selalu keluar. Adik saya bilang begini, Dedi, berhenti Jo jadi pegawai mission. Tinggal di kampung, yang penting ada sama-sama dengan saya. Bagi dia, definisi kasih itu adalah quality time. Ini ketika kita mampu mengerti, ternyata anak saya, pasangan saya mendefinisikan kasih itu seperti ini. Dan bukankah ini apa yang Allah berikan kepada kita? Di dalam kitab suci itu banyak sekali kata-kata dorongan yang Tuhan berikan kepada mereka yang menyatakan bahwa kasih itu adalah dari kata-kata yang memberikan dorongan. Dan bukankah itu waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan siap untuk ditemui kapan saja. Ketika kita punya definisi kasih itu adalah quality time, pasangan saya tidak memiliki waktu berkualitas. Anak-anak saya lari, ada Tuhan yang siap menunggu saya 24 jam setiap hari selama 1 minggu. Jadi ketika saudara ingin curhat, ada Tuhan yang siap mendengar, bukan ke media massa. 2 atau 3 hari lalu saya baca di status, saya lupa siapa.
Dia tulis begini, saya tidak tahu apa maksudnya. Ini hari terakhir saya di rumah. Saya tidak tahu apakah memang dia harus kembali bertugas dan seterusnya. Tapi orang yang membaca itu, maksudnya apa ini? Mau kasih tinggal rumah? Kasih tinggal keluarga atau nggak tahu? Nah, ini Allah ingin kita memiliki waktu berkualitas dengan Dia. Baru berikut, kalau definisi kita adalah mendapatkan hadiah, Alkitab berkata bahwa apa? Dalam Mazmur 84 ayat 12, Ia tidak menahan kebaikan dari mereka yang hidupnya setia. Tuhan akan berikan acts of service. Tuhan itu rela memberi bantuan apapun yang kita perlukan. Dan physical touch. Mungkin Tuhan akan saya ingat bulan Oktober, kami ke Jakarta dan kami pergi ke tempat jompo. Jadi gereja bahasa Inggris, kami kunjungi tempat jompo. Waktu kami masuk di tempat jompo, sudah tahu itu oma-oma dan opa-opa, mereka senang sekali. Dorang senang sekali. Dan apalagi waktu anggota jemaat datang, duduk bercerita, dan saudara tahu itu oma-oma cerita itu 30-40 tahun lalu. Tapi kasih tahu, dengar jodong. Dan dorang cerita semangat sekali. Waktu dorang masih nona-nona dan seterusnya. Apalagi waktu dorang punya anak-anak muda mulai, itu oma-oma perambu, dorang mulai aja cako-cako. Itu oma-oma senang sekali. Itu cuma uru-uru sedikit, itu oma, opa-opa tuh cuma bagaimana opa? Wah, senang sekali. Dan saudara tahu, mereka yang ada di situ adalah orang-orang tua yang anak-anak mereka itu manajer. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, oma anak di mana? Aduh, dia bilang dia mau datang, tapi sampai hari ini nggak pernah datang. Dan itulah gereja datang di situ. Gereja datang di situ, menunjukkan sentuhan Allah melalui jemaatnya, melalui saya dan saudara. Baik, kita akan lihat 2 kutipan dan kemudian mungkin kita akan tutup acara ini supaya saudara-saudara siap untuk tutup sabat ya. Mari kita, ini untuk para suami. Ini untuk para suami. Oke? Suami atau bapak ialah kepala keluarga. Para bapak dan anak-anak laki-laki yang semua jadi papa dalam 10-20 tahun ke depan. Mari kita baca bersama-sama yang tebal ini. Siap? Oke, mari para ayah dan calon ayah kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia perlu mempunyai gambaran yang tepat tentang kehidupan dan pengaruh pergaulan yang mengelilingi keluarganya. Di atas semuanya itu, dia harus mengendalikan melalui kasih dan takut akan Allah dan oleh mengajarkan sabdanya, supaya ia boleh menuntun kaki anak-anaknya dalam jalan yang benar. Jadi Allah ingin orang tua, khususnya para ayah itu menuntun anak-anak keluarga kita ke jalan yang benar. Dan supaya boleh tuntun di jalan yang benar, kita harus mengenal dengan dekat siapa Allah yang kita sembah. Sama-sama, kuat-kuat para pria. 2, 3. Bapa harus melaksanakan bagiannya untuk membahagiakan rumah tangga. Ibu-ibu, amin? Oh, ibu-ibu ternyata tidak terlalu farek. Ulang, orang tua, laki-laki. Baca, 2, 3. Bapa harus melaksanakan bagiannya untuk membahagiakan rumah tangga. Amin, ibu-ibu? Amin, oke. 2, 3. Apapun keluh kesahnya serta kebingungan dalam pekerjaan, semuanya tidak boleh mendatangkan bayangan gelap atas keluarganya. Ia harus memasuki rumah dengan senyum dan dengan perkataan yang manis. Saya ingat satu orang tua, seorang bapak, kerja di Jakarta, manajer. Tiap kali sebelum dia mau masuk rumah, dia akan teriak di mobil. Dia mau kasih tinggal di auto itu masalah. Kemarahannya itu dia kasih buang di mobil, supaya pas dia masuk di rumah, dia itu akan masuk dengan senyum, dan dia tidak membawa masalah di kantor. Apa teh? Kau bilang masalah di laut jangan bawa di darat. Nah itu yang orang-orang tua katanya. Nah ini doa yang tepat untuk para ayah. Saya tulis di Alkitab saya, ini doa yang tiap kali kita baca, kita mesti berdoa ini. Mari kita baca
bersama-sama. Para ayah, 2, 3. Ya Allah, tolonglah aku untuk melawan penggodaan. Jauhkanlah segala kepahitan dan amarah, dan jauhkan perkataan jahat dari dalam hatiku. Berikanlah kepadaku kelembutan-Mu, kerendahan hatimu, panjang sabarmu, dan kasih-Mu. Jangan biarkan aku menghinakan penebusku, menyalah-tafsirkan perkataan dan pendorong hati istriku, anak-anakku, dan saudara-saudaraku dalam iman. Tolonglah aku supaya menjadi seorang pengikat rumah yang sungguh-sungguh di dalam rumah tanggaku, serta mewakili tabiat Kristus kepada orang lain. Para ibu, ini luar biasa ini. Ibu-ibu, mulai dari, bukan berarti kalimat pertama tidak penting ya, tolong baca dari kalimat pertama supaya jangan sampai disalah artikan. Ibu-ibu, 2, 3. Wanita harus menduduki tempat yang dimaksudkan Allah baginya sejak semula, sederajat dengan suaminya. Dunia memerlukan ibu-ibu yang benar-benar ibu, bukan hanya nama saja, melainkan dalam arti yang sebenarnya dari perkataan itu. Tidak salah kalau kita berkata bahwa tugas-tugas yang menandai wanita adalah lebih suci, lebih kudus daripada tugas-tugas pria. Biarlah wanita menyadari tentang kesucian pekerjaannya dan di dalam kekuatan dan takut akan Tuhan melaksanakan tugas seumur hidupnya. Biarlah dia mendidik anak-anaknya supaya berguna di dunia ini dan mewarisi rumah di dalam dunia yang lebih baik. Inilah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada para ibu. Inilah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada para ayah. Adalah satu tugas yang sangat rumit bagi saya dan istri saya. Tapi satu hal yang membuat saya sangat bersyukur adalah, khususnya bagi orang-orang muda, istri saya memiliki visi yang sama dengan saya. Jadi anak-anak muda yang laki-laki maupun perempuan, ketika Anda memilih pasangan hidup, cari yang memiliki visi yang sama. Visi apa itu? Membawa itu keluarga ke surga. Kemarin tadi malam saya baca masalah yang paling sering muncul di dalam rumah tangga Kristen. Ada 10, tapi yang mendominasi adalah kesibukan. Apa itu kesibukan? Dia kasih definisi begini kesibukan. Kesibukan adalah kita merasa produktif. Kita merasa kita melakukan begitu banyak hal. Kita mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tetapi kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan keluarga. Itu kesibukan. Pria wanita merasa, kita ada kerja dapat banyak sekali uang dan sebagainya. Tapi ternyata definisi kasih dari pasangan kita adalah quality time. Kata-kata, bukan hadiah. Misalnya seperti itu, seperti yang tadi ya. Dan kemudian masalah yang berikut adalah komunikasi teristimewa ketika teknologi menjadi bagian dari hidup kita. Ada bercerita, sementara bercerita di meja makan, sudah pernah lihat kan? Di meja makan semua orang duduk sama-sama, semua pegang HP. Iya toh? Di restoran-restoran Anda duduk sama-sama. Anak paling kecil duduk sama-sama, ada duduk sama-sama. Ada waktu sama-sama, tapi waktu yang tidak berkualitas. Mengapa? Kita ada duduk di sini, mari kita bercerita orang lain di WA. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang masalah paling besar, komunikasi dan kesibukan. Mari kita baca ayat yang terakhir sebelum kita membuat komitmen bersama-sama. Kita buka di dalam 1 Korintus 13. Ini definisi kasih yang universal. Definisi kasih yang universal. Oke, kita baca secara bergantian.
Yang pria akan membaca ayat yang genap, wanita akan membaca ayat yang ganjil. Kita akan baca sampai ayat 7, 4 sampai 7. Oke? Baik. Mari pria kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 4. Mulai. 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wanita, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pria, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat 7. Wanita, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Allah ingin menjadikan rumah tangga kita surga di atas dunia. Mari kita buka di dalam Sakaria pasal 8. Sakaria pasal 8 ayat 23. Ayat 21, 22 dan 23. Saya akan baca. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi ada orang banyak akan bilang, bawa orang mau cari Pak Tuhan. Ayat 22. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi kata ada satu nubuatan di mana bangsa-bangsa akan cari orang-orang Israel dan orang bilang, bawa kami ke Yerusalem karena kami dengar bahwa Tuhan itu ada di sana. Pertanyaan, apakah nubuatan ini sudah digenapi? Tidak. Nubuatan ini belum digenapi. Tetapi Roma 10, Paulus bilang begini, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Apa yang tidak jadi kepada orang Israel badani akan digenapi oleh siapa? Orang-orang Israel rohani. Siapakah keturunan Abraham? Saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Jadi nubuatan ini akan digenapi kepada kita. Pertanyaannya adalah gini, emang apa itu Yerusalem? Emang apa itu Yerusalem? Mari kita buka di dalam 2 Tawarik 6 ayat 6. 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-6. Dua Tawarik 6 ayat 6. Ini Tuhan bilang kepada Salomo, aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Yerusalem sudah ada sekarang, memang masih ada di sana. Tapi Yerusalem adalah tempat di mana Kristus akan datang. Dan Kristus ingin tinggal di mana lagu tadi? Di mana? Di rumah tangga. Dan ketika Kristus tinggal di rumah tangga kita, itu akan ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Mazmur 11 ayat 16. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bahasa Inggris bilang, di mana Tuhan hadir, di situ ada kebahagiaan. Di mana Tuhan hadir, di situ ada nikmat senantiasa. Dan Tuhan ingin tinggal di mana? Di rumah kita masing-masing. Ketika rumah tangga itu dipenuhi dengan kasih Kristus, maka rumah tangga itu menjadi apa? Surga yang kecil. Saudara ingat, ada satu rumah di mana orang lumpuh dikasih turun dari atas rumah. Masih ingat ceritanya? 4 sahabatnya membawa orang lumpuh ini, bobol itu atap supaya temannya bisa turun. Mengapa mereka harus lewat atap? Kenapa?
Rumah itu penuh sesak. Mengapa rumah itu penuh sesak? Ada apa? Ada Yesus di dalam. Jadi ketika rumah itu penuh sesak, rumah itu ada Kristus, maka rumah itu akan apa? Penuh sesak. Mengapa? Orang mau cari Yesus. Dan itu yang Kristus ingin untuk kita alami. Kehidupan dengan Kristus bukan hanya dinikmati nanti di sorga, tapi dapat kita nikmati kapan? Sekarang di dunia. Sehingga sorga bukanlah hal yang aneh. Waktu orang sampai di surga, orang bilang, iyo, kita tahu, kita kok pernah hidup rupa ini dulu di sana. Cuma ada beda, rumah di sini, di sana beda. Tapi yang membuat surga itu surga, bukan karena emasnya, tapi karena Kristusnya. Yang di dunia, kita cuma rasa dia punya kehadiran dengan iman, tapi di surga kita bisa lihat dengan muka. Dengan muka. Dan saat itulah, itu kebenaran itu akan memancar ke seluruh bumi. Dan kemudian, kebutuhan dunia yang terbesar bukan khotbah, saudara-saudara. Kebutuhan dunia yang terbesar adalah pernyataan diri Kristus. Bukan dalam khotbah, tetapi melalui siapa? Umat-umatnya. Karena gini, seandainya khotbah, orang boleh beli itu satelit, kong semua stasiun televisi di dunia siarkan tentang 3 malaikat dalam 1 jam yang sama. Internet, apakah Kristus langsung datang? Tidak. Mereka lihat bagaimana Injil yang kita kabarkan adalah Injil yang menyelamatkan kita. Injil apa yang kita katakan adalah sesuatu yang kita hidupkan. Dan dengan demikian orang-orang akan datang. Bahwa orang Pak Yesus. Karena orang dengar, orang baru dengar, mereka orang mau suka lihat bahwa ternyata Kristus tinggal di mana? Bukan di jemaat, tapi di rumah. Dan rumah-rumah itulah yang membentuk jemaat. Rumah-rumah itulah yang membentuk masyarakat. Rumah itu yang membentuk bangsa. Dan ketika kita ingin Kristus tinggal di Indonesia, dia mesti tinggal di mana lebih dulu? Di rumah orang. Ya, biarlah kerinduan ini menjadi bagian kita. Jika saudara ingin, mari kita cari orang punya anggota keluarga. Kalau datang sendiri tidak apa-apa, cari anggota keluarga kita masing-masing, dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta supaya Tuhan itu akan membuat orang punya rumah tangga itu seperti surga. Orang punya rumah tangga itu masih anak-anak muda yang akan membentuk rumah tangga. Berdoa supaya Allah akan menuntun kita mendapatkan orang yang akan membawa kita membuat itu masalah di dunia jadi lebih ringan. Karena orang berjalan sama-sama dengan orang. Bukan membuat perjalanan di dunia so sulit, kok lebih sulit lagi. Supaya orang boleh sama-sama di surga. Oke, anak-anak cari orang tua pasangan sama-sama. Yang hanya sendiri, tidak apa-apa. Kita berdoa dan kita akan meminta berdoa supaya itu nubuatan di dalam Sakaria pasal ke-8 itu pasal 9 ayat 21-22 itu menjadi orang punya bagian. Kristus tinggal di tempat di rumah kita masing-masing. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama dan kemudian nanti saya akan tutup dengan doa. Jika saudara sudah selesai, tetap tinggal berdiri dan nanti kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Oke, silakan berdoa di keluarga masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih karena di tengah-tengah dunia yang sementara merosot, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika keluarga-keluarga kami sedang digoncang, Tuhan senantiasa siap menolong kami. Kami rindu ya Tuhan, supaya Kristus akan menjadi pusat dari setiap rumah tangga, dari setiap aktivitas kami. Kami rindu supaya rumah kami menjadi tempat di mana para malaikat dan Kristus rindu untuk tinggal. Itulah sebabnya Tuhan,
biarlah Tuhan akan menolong kami. Karena kami tidak berdaya untuk melawan segala dosa dan kecenderungan-kecenderungan kami yang jahat. Tapi kami memiliki pengharapan di dalam Kristus, bahwa melalui Kristus, melalui kuasa Roh Suci, kami dapat menaklukkan semua kecenderungan kami yang jahat. Dan dengan pertolongan Tuhan saja, rumah tangga kami akan menjadi tempat di mana Kristus akan tinggal. Berkatilah jemaat ini ya Tuhan. Biarlah melalui jemaat Warukapas, Tuhan akan tinggal di desa Warukapas. Melalui keluarga-keluarga di tempat ini, orang-orang akan datang mencari Tuhan karena melihat kebahagiaan yang dinikmati oleh setiap anggota keluarga yang membuat Kristus sebagai kepala rumah tangga mereka. Berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Berkati anak-anak muda yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat kami dan keluarga kami. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.